Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, para hujjaj al-mukarram, Bapak Haji Fuad al-mukarram, al-Ustadz Hasbullah, Ketua Masjid As-Salamiyah, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Al-mukarram Ketua RT kita, al-mukarram Bapak Sahroni, al-mukarram Ketua RW Bapak Mundir, kita doakan keduanya semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Bil khusus yang kita hormati guru kita al-mukarram al-Ustadz Silmi Aziz LCMA, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari keilmuan beliau. Kita doakan semoga semua hajat-hajat beliau semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teristimewa salam penghormatan ini kita sampaikan untuk guru kita al-mukarram al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahi berkah rahmat kepada beliau, Allah jadikan putra-putrinya putra-putri yang saleh wassalehah, dan semoga hajat-hajat beliau baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan orang-orang soleh, Allah jadikan kita orang-orang soleh, Allah mudahkan kita mengamalkan amalan orang-orang soleh, dan semoga di dunia dan di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan semoga Allah anugerahkan kita, Allah mudahkan kita, Allah rizkikan kita bisa haji, bisa umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita sehingga kita semua masih bisa berjumpa di majelis rutin ini. Dan saya juga tidak pernah menyangka bahwasannya masih diberikan usia hingga saat ini. Sebagaimana sering saya sampaikan, perjalanan haji dan perjalanan umrah persis seperti perjalanan kematian. Karena ketika pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, sama orang yang wafat juga meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Di sini ya selalu mendoakan saya dan istri ketika berada di Mekah dan Madinah sama. Di rumah saya juga biasa baca ratib, biasa baca tahlil. Itu semua gambaran ketika kita wafat nanti kita juga didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Bahkan ketika perjalanan pulang, sebelum sampai di Medan itu ada cuaca buruk. Diumumkan bahwasanya cuaca buruk harus pakai sabuk semua. Jalan juga sudah tidak bagus jalannya, terasa. Tapi saya pasrah saat itu. Saya pasrah, ya Allah, kalau memang udah waktunya wafat, wafat. Ya, kalau memang waktunya wafat, ya wafat. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan masih sehat, masih panjang umur, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali. Dan seandainya nanti kita wafat, semoga kita semua wafat husnul khatimah. Dan siapapun di antara kita yang wafat terlebih dahulu, maka jangan lupa doakan, saling mendoakan, saling doakan sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah kita yang sudah wafat terlebih dahulu. Karena kita bukan teman yang baik, kita bukan kawan yang baik kalau ada kawan kita yang wafat tidak kita doakan. Bahkan ada kawan kita yang masih hidup tidak sholat, belum ke masjid tidak kita doakan, kita bukan kawan yang baik. Jadi kawan yang baik adalah kawan yang saling mendoakan. Ya. Jadi kita bertekad siapapun di antara kita yang wafat terlebih dahulu, hendaknya yang masih hidup mendoakan yang wafat terlebih dahulu. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwasanya jamaah haji Indonesia adalah haji tamattu. Haji tamattu ialah umrah terlebih dahulu, baru nanti haji. Ya, tamattu ya tamatta. Disebut haji tamattu dikarenakan dia ya tamatta. Dia bersenang-senang. Nanti setelah dia melakukan umrah selesai, dia bersenang-senang. Ya, dia bebas melakukan hal-hal yang tadinya dilarang kemudian menjadi halal. Ya, setelah dia umroh, ya, yang tadinya dilarang menjadi halal. Dia bersenang-senang sampai nanti menunggu waktu haji. Baik, ini kalau waktu cukup saya akan menceritakan tertib haji saja. Jadi biar ada gambaran masing-masing di antara kita. Nah, haji tamattu umroh terlebih dahulu. Jadi di Pondok Gede ini kami semua sudah memakai pakaian ihram. Ya, di Pondok Gede sudah memakai pakaian ihram. Akan tapi belum niat. Ya, akan tapi belum niat. Kenapa kok sudah berpakaian ihram di Pondok Gede? Dikarenakan nanti di Yalamlam. Yalamlam itu ya satu tempat yang mana kita mikot start niat umroh di situ nanti. Gambaran sholat untuk takribul fahmi, untuk memudahkan pemahaman kalau sholat itu startnya di mana? Takbiratul ihram. Ya. Nanti selesai salam. Nah, kalau haji umroh itu startnya namanya mikot. Niat di mikot. Ya, di tempat namanya mikot. Nanti tahallul itu salamnya. Ya. Kalau sudah niat, maka yang tadinya halal jadi haram. Sama. Sholat kalau udah takbir, yang tadinya halal jadi haram. Makanya namanya takbiratul ihram. Ya, bicara halal, ngomong halal. Udah takbir, haram. Makanya namanya takbiratul ihram. Ya. Nah. Oh ya. Baik. Jadi ini kita semua disuruh pakaian ihram di Pondok Gede. Sebetulnya bisa di pesawat. Akan tapi kamar mandi pesawat itu kecil, ya khawatir kita jatuh najis, udah repot ya dah. Kalau udah jatuh najis repot. Ya, pakai pakaian di Pondok Gede. Nah, akan tapi yang masih mau pakai celana silahkan pakai celana. Ya, yang masih mau pakai silahkan pakai celana karena itu belum berlaku. Yang diharamkan belum berlaku karena belum niat. Nah, ketika terbang sampai di Yalamlam itu setengah jam sebelum sampai udah diumumkan. Setengah jam lagi kita akan sampai di Yalamlam, maka bersiap-siap kita niat ihram ya di mikot. Nah, jadi yang pakai celana lepas dah tuh. Nah, mulai saat itu yang pakai celana yang berjahit baru mulai dilepas. Nah, ketika sampai Yalamlam diumumkan ini kita sudah berada di Yalamlam, maka mari kita niat ihram bersama-sama. Ya, niat ihram tuh. Labbaik ya Allahumma bi umrah. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Niat umrah. Nah, akan tapi ini perlu diperhatikan dan perlu digarisbawahi. Nah, pentingnya kita belajar. Ini terkadang tidak kita dapati di manasik-manasik. Ya, itu hendaknya ditambahkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku tahallul dimanapun kau menahanku. Seandainya nanti aku tertahan, ya tertahan, entah kita sakit, semoga kita semua sehat. Ini kalau tertahan tiba-tiba tidak bisa melanjutkan tawaf dan sa'i, maka udah dianggap tahallul di situ. Nah, ini penting. Karena ternyata banyak yang sakit, Pak. Ya, ketika sudah niat mikot, niat ihram di Yalamlam. Jadi niat ini boleh dua. Boleh di Yalamlam, boleh juga nanti di airport Jeddah. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi ada dua pendapat. Boleh niat di Yalamlam, memang sebetulnya di Yalamlam, tapi ada pendapat boleh juga niat ihram di Jeddah.
Kenapa dibolehkan? Karena ternyata jarak dari Yalamlam ke Masjidil Haram dan jarak dari airport Jeddah ke Masjidil Haram itu sama. Maka silahkan pilih mau niat di mana. Kalau yang niatnya di Jeddah, ya di Yalamlam di pesawat masih pakai celana terserah. Silahkan saja. Akan tapi ya kemarin jamaah haji itu turun dari airport sudah langsung digiring ke bis. Ya, makanya semua dianjurkan niat mikotnya di Yalamlam seperti itu. Nah, baik. Setelah niat mikot, setelah niat ihram di mikot, kemudian kita semua dari Jeddah ke hotel, ya itu naruh tas dan lain sebagainya, baru kita persiapan untuk umroh dan untuk tawaf dan sa'i. Jadi umroh itu singkat, 2 jam kelar. Ya, umroh itu singkat, 2 jam selesai. Tawaf, sa'i. Itu kalau waktu normal. Ternyata ketika musim haji bisa 4 jam. Ketika di musim haji bisa 4 jam. Itu kita jam 10 start. Ternyata kelar-kelar selesai tuh adzan pertama subuh. Adzan pertama. Ya, adzan untuk membangunkan orang sahur dan lain sebagainya. Berapa jam berarti itu? Jam 3 selesai. Dari jam 10 jam 3 selesai. Panjang itu. 5 jam karena saking padatnya. Saking padatnya. Makanya PR juga. Ini kalau kloter-kloter terakhir, ya, ini kasihan juga yang sepuh-sepuh. Ini kalau udah kloter-kloter terakhir itu mendekati Ar-Muzdalifah, Arafah, Musdalifah dan Mina, ya mendekati tanggal 9 itu Masjidil Haram benar-benar penuh. Benar-benar penuh. Ya, itu bahkan di terminal bus itu orang bukan berdiri lagi, udah itikaf semua di situ. Padahal dari terminal ke Masjidil Haram itu setengah kilo ada. Itu baru jalan, itu udah orang semua, bukan orang berdiri, udah duduk di situ. Ya, duduk dikir. Nah, kayak apa? Gambaran ramenya itu. Jadi kalau yang akhir-akhir tuh PR juga tuh. Ya, yang awal-awal tuh masih agak sepi. Itu benar-benar 99% ibadah fisik. Nah, itu kasihan kalau yang sudah sepuh, ya sudah sepuh kalau bisa didampingi sama anak. Ya, karena kalau harus bayar, Pak, itu bayar 450 real. Ya, 1 juta lebih. 450 real itu kalau harus bayar untuk tawaf dan sa'i. Ya. Kalau di Masjidil Haram disediakan mobil, ya, itu hanya 100 real. Akan tapi yang dorong dari hotel ke Masjidil Haram kan nggak ada. Itu yang jadi PR. Makanya kalau yang sepuh-sepuh, ya itu benar-benar harus bawa biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar. Ya karena musim haji itu semua ongkos berlipat-lipat dari biasanya. Ya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Udah selesai umroh tuh. Selesai. Habis itu apa? Ya tamatta, senang-senang apa? Yang tadinya haram jadi halal bebas. Bebas senang-senang di kota Mekah sambil nunggu waktu haji. Ya karena waktu haji itu baru dimulai nanti tanggal 9 Dzul Hijjah pada hari Arafah. Kalau umroh bebas kapan saja. Tapi kalau haji ya itu nunggu tanggal 9 Dzul Hijjah. Makanya kalau haji hanya setahun sekali. Tapi kalau umroh ya bisa berkali-kali, tiap bulan kita bisa berangkat. Semoga kita semua dimudahkan berangkat ke sana. Amin. Allahumma amin. Nah, yang kasihan yang sepuh-sepuh. Ya ternyata ada yang sakit, tiba-tiba sakit. Dikarenakan perjalanan 9 jam di atas pesawat. Yang tadi sehat tiba-tiba sakit. Bahkan yang tadi segar bugar tiba-tiba ada yang linglung dan lain sebagainya. Maka sangat penting tadi baca doa. Apa niat tuh? Allahumma mahilli haitsu habas tani, itu penting itu. Kasihan yang sakit, itu bahkan yang sakit tuh sampai 3-4 hari dia belum tawaf dan sa'i. Ya. Terus diurusin gitu. Enggak juga. Iya, enggak juga ternyata. Jadi kita tidak bisa berharap banyak. Ya, tidak bisa berharap banyak. Ya. Ini kalau karu dan karomnya tidak perhatian, kawan-kawannya tidak perhatian, kasihan.
yang sepuh-sepuh seperti ini. Nah, kemudian juga ada juga yang head, tiba-tiba head, udah niat, tiba-tiba head, itu bagaimana? Nah, ini pentingnya ilmu. Bahkan itu ada wanita yang head, nggak cerita-cerita, nangis aja 3 hari 4 hari di kamar, nangis sedih-sedih. Karena apa? Dia belum bisa tawaf, dia belum bisa sa'i, ya, dia belum tahallul, nangis terus. Suaminya juga diam aja, ya, suami diam aja. Akhirnya ya mungkin dikarenakan kita baru kenal, mungkin malu. Akhirnya cerita, istri saya 3 hari ini nangis terus. Kenapa? Karena keluar darah head. Bapak kenapa nggak cerita sama saya? Ya, kasihan istri itu murung, nangis, ya, putus asa dan lain sebagainya. Hibur istri Anda. Waktu masih lama. Ya, waktu haji masih 2 minggu lagi, kata saya. Itu sudah pasti berhenti. Ya, kalau perempuan kan gampang. Perempuan kan pakai yang berjahit nggak apa-apa, nggak masalah. Perempuan nggak sulit seperti laki. Kalau laki-laki kan repot kita. Cuman pakai 2 helai kain. Perempuan gampang, udah santai, nggak perlu nangis. Ya, nggak perlu nangis karena waktu masih panjang. Sudah pasti nanti bakal berhenti. Nanti berhenti tinggal tawaf dan sa'i, baru hatinya tenang. Makanya di sini pentingnya ilmu. Ini kalau tidak ada ilmu kasihan. Nah, itu kita yatamata, bersenang-senang, ngapain? Ya, menghabiskan ibadah di Masjidil Haram. Dan Jakarta, DKI Jakarta itu bertempat di Sisa. Sisa itu wilayah Sisa 4 kilo lebih dari Masjidil Haram. Nah, tahun kemarin itu DKI lebih dekat. Ini biasanya DKI anak emas, nggak pernah jauh dari Masjidil Haram. Tapi nggak tahu sekarang ini kenapa kok 4 kilo lebih. Nah, saya nggak paham itu. Ya, di sini apa di rolling, apa di sini ada kebijakan dari gubernur, apa gini, saya nggak paham. Intinya tahun ini DKI ini agak jauh. Ini saya bicara udah tinggal 10 menit lagi nih. Ya, baik, saya tambah sebentar. Jadi sambil nunggu haji, ya, kita perbanyak ibadah. Kemudian juga kita perbanyak ziarah. Ya, di sono ada makam Ma'la. Ya, ada Ma'la. Nah, kebetulan itu terminal haji jamaah Indonesia itu dekat dari Ma'la. Cuman 300 atau 500 meter dari pintu belakang Ma'la. Nah, itu makam Ma'la itu ada 2 tempat. Ini kalau yang nggak paham disangkain 1 tempat. Ini ada 2 tempat. Nanti dipisahkan dengan jalan raya besar. Ya, ini Ma'la ada 2 komplek. Ya, jadi makam Syekh Nawawi Banten dengan makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu beda. Beda kompleks, sama-sama di Ma'la tapi beda. Yang memisahkan itu jalan besar. Ya. Akan tapi kalau kita nggak bawa istri, itu kita bisa dari tempat Ma'la 1 langsung saja lewat kolong. Ada jalan lewat kolong. Nah, tapi kalau kita bawa istri, karena perempuan ini nggak boleh masuk. Ini mau nggak mau kita keluar dulu, kita lewat jalan luar. Nah, di komplek pertama Ma'la itu ada makam Syekh Nawawi Banten. Ya. Kemudian ada makam Mbah Maimun Zubair. Kemudian ada makam Syekh Yasin Al-Fadani yang ahli sanad, ahli hadis, orang Padang yang menjadi ulama besar di kota Mekah. Ada makam Kiai Haji Sofyan yang di Jawa Timur. Ternyata banyak makam-makam ulama Indonesia di sana. Ada makam Habib Abdul Qadir Jeddah, wali kutub, wali tertinggi di zamannya. Ada makam Habib Salim Asy-Syatiri, pimpinan ulama di zamannya. Ya, situ di komplek yang pertama. Ya, nanti di komplek yang kedua yang nyebrang itu makam Sayyidah Khadijah. Di situ ada makam Said Muhammad Al-Maliki, ada makam Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, termasuk makam Mbah Maimun Zubair. Jadi makam Mbah Maimun Zubair tuh kumpulnya nanti di bareng Sayyidah Khadijah. Jadi makam Mbah Maimun Zubair, makam Haji Sofyan, makam Sayyidah Khadijah, ya, itu kumpulnya di Ma'la yang kedua. Ya, berbeda dengan makam Syekh Nawawi Banten. Ini penting ini. Ini penting. Ya, ini kalau yang mau umroh nanti saya catetin. Enaknya di Ma'la itu ada nomor. Di Ma'la itu pertama patokannya blok berapa, kemudian makamnya itu nomor berapa.
Enak itu kalau di Makla. Kalau di Baki nggak ada nomor kalau di Baki. Ya, tapi ada peta Baki. Ya, dan lain sebagainya. Jadi di Mekah ya ini kita sibuk ibadah di Masjidil Haram, kemudian apa? Ziarah makam-makam yang ada di sana ya. Kemudian ini waktu habis. Baik, mungkin hanya ini ya. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup ya, kita di Madinah ngapain? Ya, di Madinah intinya ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, dimudahkan haji umroh, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anallahu yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yunawwirul qulub wa yu'ajjilu bil matlub bi jahil habibil mahbub. Marzuqna hajja baitikal haram wa ziyaratal anam. Marzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban lan nu'adzibuha alaih. Rabbi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.